Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi meskipun di online ya. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan contoh soal Olimpiade tingkat MA atau SMA. Ini untuk persiapan lomba optika. Kita langsung saja ya di slide selanjutnya. Nah, ini soalnya ya, tanggal 22 Oktober itu adalah sebagai Hari Santri Nasional. Setiap tanggal tersebut, suatu universitas merayakan dengan membagikan sejumlah porsi makanan ke panti asuhan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Untuk membagikan makanan tersebut, didapat informasi jumlah santri di tiap panti asuhan. Informasi yang didapat sebagai berikut, ini ya. A kurang dari 2B, B kurang dari 3C, C kurang dari 4D, D kurang dari 5E dengan A, B, C, D, E merupakan panti asuhan yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Dan didapat informasi jumlah santri di panti asuhan daerah E tidak lebih dari 100 santri. Berapakah jumlah porsi maksimal yang harus disediakan Universitas I agar semua santri dapat makanan dan tidak ada makanan yang mubazir di setiap panti asuhan di Pulau Jawa? Jadi di sini ada dari soal ini, maka diketahui bahwa E itu kurang dari 100. Nah, berarti di sininya E-nya adalah kurang dari sama dengan 99. Nah, karena E adalah kurang dari sama dengan 99, maka D-nya adalah 495. Dari mana 495 ini? Yaitu dari sini. D kurang dari 5E, berarti 5 dikali 99 adalah 495. Kalau D kurang dari 495, maka D kurang dari sama dengannya adalah 494. Terus C-nya berarti kurang dari 4 kali D, berarti 4 dikali 4, 94 adalah 1976, berarti C kurang dari sama dengannya adalah 1975. Terus B-nya, dengan ketahui ini, B-nya adalah 3 dikali 1975, yaitu 5925. Nah, jadi ini polanya dikurangi 1 ya, jadi B kurang dari sama dengan 5924. Kalau B-nya segini, berarti A-nya adalah 2 dikali 5924, yaitu 11848. Jadi A kurang dari sama dengannya adalah 11847 dikurangi 1 dari sebelumnya. Jadi, karena yang ditanya adalah jumlah porsi maksimal yang harus disediakan Universitas I agar semua santri dapat makanan adalah kita tinggal menjumlahkan A, B, C, D, E-nya. Yaitu dari ini ya, dijumlahkannya bukan yang kurang dari ini, tapi yang kurang dari sama dengan yang dilihatnya itu 19847, 5924, 1975, 494, dan 99 dijumlahkan semua, ternyata ada 20.339 porsi. Itu yang harus disediakan oleh universitas. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Nah, terus soal yang kedua, jika jumlah dari 55 bilangan bulat positif berurutan merupakan perkalian dari 3 bilangan prima, maka berapa jumlah minimum 3 bilangan prima tersebut? Nah, kita harus ingat rumus dari deret aritmatika berarti, karena ini bilangan bulat positif berurutan. Maka rumusnya adalah Sn. Ingat ini rumus Sn. N per 2, rumusnya 2A plus Bn min B, atau 2A plus N min 1 dikali B. Ingat, N-nya adalah 55. Kita masukin, S55 sama dengan 55 dibagi 2. 2A ditambah, N-nya 55 kan, tinggal tulis ulang. 55 dikurangi 1 dikali 1. Bedanya 1. Karena kalau bilangan bulat positif berurutan, contohnya dari 23 ke 24, ke 25, ke 26, berarti selisihnya kan 1. Terus S55 sama dengan 55 per 2, 2A. Kita belum tahu ya suku pertamanya itu berapa, maka masih dituliskan dalam bentuk A. Jadi 2A ditambah 54. 55 kurangi 1, 54. 54 kali 1 adalah 54. Jadi S55 sama dengan si
2-nya ini dibagi ya, 2 dibagi 2 berarti A, 54 dibagi 2 berarti 27. Jadi sisanya 55 dikali A plus 27. S55 sama dengan si 55 ini dikeluarkan. Jadi menjadi 2 perkalian bilangan prima, yaitu 5 dan 11. Jadi 5 kali 11 kurung buka A plus 27. Karena yang diketahui di soal itu harus merupakan perkalian dari 3 bilangan prima, maka kita akan mencari satu bilangan prima lagi. Nah, kita harus mencari nilai A-nya. Nah, dari perhitungan di atas diperolehlah bahwa jumlah dari 55 bilangan bulat positif itu perkalian dari 5 kali 11 kali A plus 27 dari soal ini, dari rumusan ini ya. Nah, jumlah dari 55 bilangan bulat positif ini merupakan perkalian dari 3 bilangan prima. Nah, berarti jelas ya, kita harus mencari satu bilangan prima lagi. Jadi A plus 27 itu hasilnya harus bilangan prima. Nah, berarti kira-kira berapa? Karena diminta minimal, jadi bilangan prima yang paling kecil itu kan 2. Berarti 2 ditambah 27. Karena di sini yang ditanyanya adalah jumlah minimum. Berarti kita ambil bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2 tambah 27, yaitu 29. Nah, coba silahkan di 5 dikali 11 dikali 29. Nah, karena yang ditanya di sini adalah jumlah 3 bilangan prima, ya maka tinggal jumlahkan aja 5 ditambah 11 ditambah 29, yaitu 45. Jadi ini isinya. Oke, lanjut. Dikisahkan bahwa seorang pendeta Yahudi berpesan kepada muridnya sebelum dia sendiri meninggal dunia, agar dia mencari orang yang mendapat gelar pintunya ilmu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilmi waliyu babuha. Apabila bertemu si murid disuruh bertanya satu soal yang sampai saat itu belum terjawab. Soal apakah itu? Kata pendeta. Tanyakan hai muridku, bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai 10. Apabila dia dapat menjawab, maka benarlah dia yang mendapat gelar pintunya ilmu. Dan saya sarankan engkau untuk mengikutinya. Apabila dia tak dapat menjawab, tinggalkanlah dia dan carilah terus orang yang mendapatkan gelar tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bilangan berapakah itu yang bisa dibagi oleh 1 sampai 10. Nah, Ali bin Abu Thalib itu menjawab, ini jawabannya, kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan. Dalam sebulan kan ada 30. Lalu kalikan lagi dengan banyaknya bulan dalam setahun, berarti 30 kali 12, dan kalikan lagi dengan jumlah hari dalam satu minggu, berarti 30 kali 12 kali 7, hasilnya adalah 2520. Silahkan kalian cek sendiri, apakah 2520 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, sampai dibagi 10. Nah, kalau bisa berarti benar jawabannya, 2520. Oke, lanjut soal terakhir. Ada sebanyak 6 faktorial permutasi dari huruf-huruf optika. Jika semua permutasi tersebut diurutkan secara abjad, pada urutan keberapa kata optika terbentuk? Nah, yang pertama adalah kita akan mendaftarkan seluruh anggotanya satu persatu. Urutan dari optika itu jika diurutkan dari A ya, berarti A, I, K, O, P, T. T terakhir hurufnya. Nah, kita akan mencari banyak susunan yang diawali huruf A. Banyak susunan yang diawali dengan huruf A berarti ada 5 faktorial. Supaya lebih mudah kita ini aja yang dihitungnya. T, P, O, K, I ada 5 kan, berarti 5 faktorial. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Terus banyak susunan yang diawali huruf I ada. Nah, untuk I, lihat lagi sisa hurufnya. Berarti ada 5 kan, 5 faktorial sama. Yang diawali dengan huruf K juga sama, 120. Nah, terus banyak susunan yang diawali dengan huruf O ada sebanyak. Nah, kita lihat. OA ya, susunan yang awali huruf OA ada sebanyak 4 faktorial. OA, lihat berarti sisa hurufnya ada 4 ya, 4 faktorial. OI juga sama 4 faktorial, OK juga sama 4 faktorial. Terus banyak susunan yang diawali dengan huruf O ada sebanyak. Ini udah ya tadi ke screenshot lagi. Nah, terus yang ini
susunan yang diawali huruf OP ada sebanyak. Nah, untuk OP ini ada OPA, ada OPI, ada OPK, ada OPT ya. Kita akan mencari yang OPA dulu. Berarti yang OPA sisa hurufnya 3 kan? I, K, sama T. Berarti 3 faktorial. Yang OPI juga sama, yaitu A, K, T. 3 faktorial juga. Dan OVK juga sama, yaitu A, I, dan T. Ada 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Terus susunan yang awali dengan huruf OPT, yaitu karena yang ditanya adalah kata optika, maka 3 huruf pertama itu harus O, P, sama T ya. Yaitu ada optaik. Kalau susunannya sesuai ini kan AI dulu ya. Optaik, oftaki, oftiak, dan oftika. Di sini yang oftika itu ada di susunan huruf keempat. Berarti di sininya adalah 3 dikali 120 ditambah 3 dikali 24 dari sini, ditambah 3 kali 6 dan ditambah 4 dari susunan huruf optika ini. Nah, terus jadi kata optika itu ada di urutan ke-454. Seperti itu ya. Oke, cukup di sini, cukup sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.